أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير أما بعد معاشر الحاضرين معاشر الحاضرات mukminin al-mukminat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh berkah ini, pada majelis yang kita laksanakan pada setiap Senin sampai Jumat paginya. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, melahirkan banyak kebaikan dan manfaat dalam kehidupan kita, serta yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa menjaga kita di dalam menjalani kehidupan ini, wabil khusus tentang keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhir. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kemudian kita tak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikan orang tua kita, pengorbanan mereka, serta segala usaha yang telah mereka berikan untuk kita. Sebagaimana yang kita yakini bahwa orang tua kita telah memberikan apa saja yang mereka miliki untuk kita. Mereka mengorbankan apa saja yang mereka punya demi kebaikan kita. Mudah-mudahan pengorbanan mereka dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat-lipat di sisinya. Pagi ini pertanyaan yang ke-111 dari 200 tanya jawab seputar keimanan dan keyakinan kita kepada Allah dan yaumil akhir adalah tentang ma dalilu nafkhi fi sur wa kam nafkhatin yunfakhu fi, yaitu apakah dalil tentang tiupan sangkakala dan berapa kalikah tiupan itu. Ini berbicara tentang tiupan adalah keimanan, termasuk daripada keimanan, pembahasan keimanan kepada yaumil ba'ats atau yaumil qiyamah. Di antara peristiwa yang pertama terjadi ketika terjadinya hari kiamat adalah tiupan yang ditiup oleh malaikat Israfil. Maka bagaimana dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim yang berbicara tentang tiupan ini? Maka dijawab oleh Syekh dengan menukil sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 68. Allah katakan wa nufikha fis sur, maka ditiuplah sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka matilah seluruh orang yang ada di langit dan di bumi, illa man syaa Allah, kecuali orang yang dikehendaki Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamu yanzurun, kemudian ditiup sekali lagi, maka tiba-tiba mereka semuanya adalah bangkit. Nah, dari ayat yang mulia ini kita dapatkan terjadi berapa kali tiupan? Dua kali tiupan. Yang pertama adalah tiupan pertama itu fasa'iq. Sa'iq di sini dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir adalah al-maut. Kemudian tiupan yang kedua adalah qiyam.
di mana kita bangkit semuanya dari alam kubur. Semua orang telah mati dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa fi hadhihi al-ayah dzakara nafkhatain. Allah sebutkan dua kali tiupan. Al-ula as-sa'iq wa tsaniya al-ba'ts. Yang pertamanya adalah tiupan yang akan menyebabkan kematian, yang kedua adalah tiupan yang akan menyebabkan bangkitnya seluruh orang yang telah mati. Dalam ayat lain Allah juga katakan, wa yawma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Maka di hari ditiupnya sangkakala, maka matilah seluruh orang yang ada di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, faman fassara al-faza', ya, fafazi'a di sini, wa yawma yunfakhu fis-sur fafazi'a, ini ayat yang kedua, ya. Faman fassara al-faza' fi hadhihi al-ayati bis-sa'iq, orang yang menafsirkan al-faza' pada ayat ini dengan as-sa'iq, maka tetap ada dua kali tiupan. Karena bunyinya begini, ya, wa nufikha fis-suri fasa'iqa, ini ayat surat Az-Zumar. Kemudian dalam ayat yang ada pada surah An-Naml ayat 87, fafazi'a man fis samawat, ya, fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi, yang mengartikan al-faza' pada ayat ini dengan as-sa'iq, maka tiupan memang dua kali terjadi. Namun ada yang mengatakan bahwa tiupan itu 3 kali. Di antara Ibnul Arabi Al-Maliki menyebutkan bahwa tiupan itu 3 kali. Dari mana 3 kali tersebut? Yang pertama adalah man fassara al-faza' biduni sa'iq, yang mengartikan faza' pada surah An-Naml tidaklah as-sa'iq, tidaklah kematian. Fahiya nafkhatun thalitsatun, ya, mutaqaddimatan ala nafkhatain, ay mutaqaddimatun ala nafkhataini, yaitu al-faza', tiupan yang pertama yang menyebabkan orang panik, menyebabkan orang semuanya takut. Tiupan yang kedua adalah as-sa'iq, yaitu kematian. Dan tiupan yang ketiga adalah, ya, al-qiyam, yaitu bangkitnya kita semua dari alam kubur kita. Maka di sini kaum muslimin rahimakumullah, masing-masing dari kedua pendapat ini ada dalil. Maka di antara ayat yang berbicara tentang 2 kali tiupan sudah kita bacakan tadi, surat Az-Zumar dan surat An-Naml. Namun, ya, ada hadis juga yang menguatkan tentang tiupan itu 2 kali saja. Seperti yang terdapat dalam hadis Imam Muslim, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma yunfakhu fis-sur", ya, kemudian ditiupkanlah sangkakala, "Fala yasma'uhu ahadun illa asghalitan wa raf'alitan." Tidak ada satu orang pun yang mendengar tiupan itu kecuali takut. Tahukah kita siapa orang yang pertama yang mendengarkan? Wa awwalu may yasma'uhu rajulun yalutu hawda ibilih, itu seorang pengembala onta yang sedang memperbaiki tempat air minum ontanya. Ini disebutkan oleh Nabi SAW ini. Qala fayas'iqu wa yas'aqun nas, dan dia mati kemudian mati seluruh orang mengikutinya. Thumma yursilullah, aw qala yanzilullahu mataran, kemudian Allah turunkan hujan, ka'annahu tal aw dhil, ya, kemudian di sini ada keraguan dari para rawi, fatanbutu minhu ajadan nas thumma yunfakhu fihi ukhra fa idahum qiyamu yanzurun. Kemudian Allah turunkan hujan, dan hujan itu, dari hujan itulah tumbuhlah, ya, tubuh-tubuh manusia, lalu kemudian ditiupkan tiupan sangkakala kedua, maka kemudian mereka semuanya bangkit. Nah, hadis ini riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Inilah dalil dari sunnah Rasulullah yang mengatakan bahwa tiupan itu dua kali. Adapun hadis yang
digunakan oleh kelompok yang mengatakan tiupan itu 3 kali adalah hadis yang panjang sekali yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna fihi dzakara thalatha nafkhat, ada 3 kali tiupan, ya. Nafkhatul faza', yaitu tiupan pertama adalah al-faza' yang membuat orang semuanya panik, yang membuat orang semuanya takut, ya. Yang kedua nafkhatus sa'iq, yaitu tiupan yang membuat semua orang mati, seluruh makhluknya mati. Yang ketiga nafkhatul qiyam, yaitu di mana yang membuat orang semuanya bangkit li rabbil alamin, untuk menghadap Rabb Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, dari pembahasan kita ini maka jelas ada 2 pendapat ulama yang mengatakan dalam bab ini, wallahu taala alam, yang dirajihkan oleh jumhur adalah yang mengatakan bahwa pendapat dia mengatakan 2 kali tiupan. Bahkan dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya jangan kita bayangkan berapa jarak antara tiupan pertama dengan kedua seperti jarak pagi dan sore, tidak. Bahkan disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma baina nafkhataini arba'un, ya antara tiupan pertama dan kedua itu 40. Tapi tidak dijelaskan entah 40 tahun entah 40 bulan. Yang jelas huwa arba'un. Inilah ya yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, maka kita yakin akan adanya ya tiupan tersebut, dan itu merupakan salah satu bagian dan rangkaian daripada keimanan kita terhadap yaumil akhir. Kaum muslimin rahimakumullah, masuk ke pertanyaan yang ke-112, kaifa sifatul hasyar minal kitab, bagaimana pula ya bentuk kita dikumpulkan Allah di hari kiamat kala berdasarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang kita yakini bahwa bangkitnya kita digiring oleh Allah menuju ke sebuah tempat yang disebut dengan padang mahsyar, yang tanah tersebut tidak pernah dihuni, tidak pernah ditempati, dan tidak pernah dibangun di atasnya bangunan. Sebuah tempat yang luas, datar, dan itu Allah Subhanahu wa taala giring semua makhluknya untuk menuju ke tempat tersebut. Bagaimanakah sifatnya? Seperti apakah kita bangkit nanti? Bangkit kita bersama-sama atau bangkit kita seperti apa? Maka di antara ayat-ayat yang Allah jelaskan tentang ini adalah walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Ya, kami telah ciptakan kalian sendiri-sendiri sebagaimana ya kami datangkan kalian sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan kalian pertama kalinya. Jadi kita bangkit nanti masing-masing ya, sesuai dengan kondisi dan keadaan kematian kita. Dan semua kita, tentunya kita berharap kepada Allah agar kita menjadi orang husnul khatimah, ya, bangkit mati di dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua yang berbicara adalah wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Ayat yang dalam surah Al-Kahfi, ya. Maka kami kumpulkan mereka semuanya, kata Allah. Falam nughadir minhum ahada, tak ada orang yang tertinggal. Jadi jangan dikira orang yang sudah mati di dalam laut, tenggelam, pecah kapal, tenggelam, mati, dimakan ikan, terpisah-pisah antara tangan, kaki, dada, kepala, semuanya. Jangan dikira mereka ini tidak dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka mati di darat, diterkam oleh hewan-hewan yang buas, binatang-binatang buas misalnya, mereka hancur sudah, tidak ada lagi yang tersisa. Mungkin yang kita kuburkan adalah tangannya atau pahanya saja yang kita dapatkan dari sisa makanan mereka itu. Apakah mereka ini nanti dibangkitkan Allah? Allah katakan falam nughadir minhum ahada, tak ada satupun kecuali dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makna kubur itu ya alam barzakh, ya, itu adalah makna yang memang manusia kalau mati dikuburkan. Tapi apabila mati mereka ini di dalam laut, itulah kuburannya. Apabila mati mereka ya diterkam oleh binatang-binatang buas, ya disitulah tempat mereka. Dan jangan dikira ketika mereka tidak dikuburkan seperti layaknya manusia mati, jangan dikira mereka ya kalau misalnya yang mati itu orang kafir mereka tidak diazab. Tidak.
Bahkan dalam kisah yang panjang kita dapatkan sebuah hadis yang menceritakan itu ya, rasa takut yang panjang, anaknya diminta untuk membakarnya, lalu kemudian dibuang ke lautan yang lepas, yang luas, agar nanti Allah tidak mengazabnya di hari kiamat kelak. Dan ini kisah ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Namun kemudian Nabi menceritakan itu, kemudian semuanya Allah bangkitkan, Allah kumpulkan, dan tidak ada satupun yang tidak dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ditanya oleh Allah di hari kiamat, kenapa engkau suruh anakmu melakukan itu? Karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Maka tidak ada satupun kecuali dibangkitkan Allah, dan Allah datangkan kita sebagaimana Allah ciptakan pertama kali. Ayat yang lain, yauma nahsyurul muttaqina ilal rahmani wafdah. Hari di mana orang-orang muttaqin yang dikumpulkan kepada Allah dalam keadaan mulia. Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Kemudian kami giring orang-orang mujrim ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina dan dahaga. Inilah orang-orang yang Allah kisahkan muttaqin kepada Rabb mereka Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Kepada al-mujrimin kepada neraka Jahannam yang layak tempat mereka seperti itu. Ayat lain, wa kuntum azwajan thalatha. Kalian adalah menjadi 3 kelompok. Fashabul maimana, yang pertama kelompok kanan. Ma ashabul maimana, ya, alangkah mulianya kelompok kanan ini, gitu. Kelompok kanan kelompok orang-orang yang mulia, ya. Wa ashabul masy'amah, dan kelompok yang kedua adalah orang-orang yang sebelah kiri, ya. Kemudian alangkah mulianya mereka ini, ya, kelompok yang, alangkah hinanya kelompok yang kiri ini. Was-sabiquna as-sabiqun, dan itu kelompok orang-orang yang pertama masuk Islam, kemudian mereka orang yang pertama yang mendapatkan kebaikan. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Ya, di dalam ayat yang lain Allah juga katakan, wa may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahum awliya min dunihi wa nahsyuruhum yaumal qiyamah ala wujuhihim. Ya, di mana jika ada orang yang Allah beri petunjuk, tak ada orang yang bisa menyesatkannya, dan tidak ada orang yang bisa menolong selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari kiamat kala Allah bangkitkan di atas wajah mereka. Kaum muslimin rahimakumullah. Ya, di dalam hadis yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala, Allah bangkitkan dalam keadaan buta, dalam keadaan tidak sempurna seperti mereka di dunia ini. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Inilah sifatul hasyar, di mana Allah sebutkan beberapa ayat seperti apa manusia nanti ketika dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Kita dibangkitkan masing-masing sesuai dengan keadaan dan kondisi amal kita masing-masing, dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, pertanyaan yang ke-113, kaifa sifatuh minas sunnah? Bagaimana pula Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu ala 3 tara'iq raghibina rahibin, ya, manusia dibangkitkan dalam 3 bentuk kelompok manusia. Yang pertama raghibin, orang yang senang dibangkitkan itu, orang bertakwa, itu mereka dalam kenyamanan, orang yang tahu dengan akhir perjalanan itu. Bukankah dalam hadis Nabi kita sudah dapatkan ketika mukmin dimasukkan ke alam kubur, dia sudah tahu ending dari perjalanan yang panjang itu. Mukmin yang beriman itu, dia akan tahu, dia sudah diperlihatkan Allah surga itu, dia sudah diperlihatkan Allah tempat yang mulia di sisi Allah. Bahkan dia minta kepada Allah agar Allah cepatkan segerakan hari kiamat. Itu orang beriman. Tapi mujrim, orang kafir, dihimpit kuburannya dengan, ya, kemudian hancur tulang belulangnya, diberikan siksaan di alam barzakhnya sampai hari kiamat kelak, dan ditengokkan tempatnya, inilah tempatmu nanti, ya, setelah terjadinya hari kiamat. Maka dia mohon kepada Allah agar tidak dijadikan hari kiamat itu. Orang mukmin beriman kepada Allah, ya, dia tidak akan merasa bersedih karena sudah diperlihatkan kepadanya tempat al-masirnya. Maka kata Nabi SAW, dibangkitkan dalam keadaan orang-orang yang senang, kelompok orang-orang bahagia. Warahibin, kelompok orang-orang yang takut.
Karena dia tahu proses berikutnya akan mengalami kesulitan. Sebagaimana sudah kita bahas, orang yang selamat di alam barzakh, di alam kubur, fama ba'dahu aizar. Orang yang selamat di situ, proses setelah alam barzakh lebih mudah dan lebih ringan. Tapi barang siapa yang di saat alam barzakh tidak selamat, maka fama ba'dahu ashad. Setelahnya, proses setelahnya akan lebih sulit, menakutkan. Dan yang ketiga kata Rasul, ya wathnani ala ba'irin, ada yang 2 orang yang di atas onta, wa thalathatu ala ba'irin, ada yang wa thalathatun ala ba'ir, ada 3 orang di atas onta, wa arba'atun ala ba'ir, ada 4 orang di atas 1 onta, wa ashratun ala ba'irin, ada 10 di atas onta, wa tahsyuru baqiyatuhumun nar taqilu ma'ahum haitsu qalu wa tusbih ma'ahum haitsu asbahu wa tumsi ma'ahum haitsu amsu. Dan ada pula kelompok yang mereka diliputi oleh api pagi dan petang, siang dan malam. Mereka hidup dengan api. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang-orang raghibin, ya orang-orang yang senang bahagia, ya yang dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala ya nabi Allah, kaifa yuhsyarul kafir ala wajhi, bagaimana orang kafir dibangkitkan oleh Allah di atas wajahnya, yang di bawah kaki yang di atas. Nabi mengatakan, alaysa alladhi amshahu ala rijlaini fid dunya qadiran ala ayyam syiahu ala wajhi yaumal qiyamah. Bukankah Allah yang menjadikan dia bisa berjalan di atas 2 kaki di dunia, mampu pula menjadikan dia berjalan di atas wajahnya di hari kiamat kelak. Jadi tidak normal mereka itu. Orang-orang yang dibangkitkan itu tidak normal, ya. Kemudian Nabi kita alaihi wasallam mengatakan, innakum mahsyuruna hufatan uratan ya ghurlah, dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak dalam seperti sebelum dikhitan, dan tidak berpakaian. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana awal kami ciptakan kalian, kami kembalikan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Inna awwalal khalaiki yuksa yaumal qiyamat Ibrahim, orang yang paling pertama diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Hadis muttafaqun alaihi, ya. Akhrajal Bukhari fil anbiya bab wattakhadha Allah Ibrahim khalila, ya, dan Muslim fil jannah wa sifatu na'imiha bab fana'ud dunya wa bayanul hasyar yaumal qiyamah. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Terakhir, Aisyah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'duhum ila ba'din. Wanita laki-laki hari itu saling melihat satu dengan yang lain. Ya faqal al-amru ashaddu min ayyamahum dzalika. Ya Aisyah, bahwa perkara hari itu lebih dahsyat dari apa yang mereka pikirkan. Tidak terpikir oleh orang di saat itu untuk melihat satu kepada yang lain, untuk melihat teman lamanya, untuk melihat teman yang seangkatannya dan seterusnya, atau mungkin dulu kekasihnya, ya, maka tidak akan terpikir oleh orang, karena perkara sangat menakutkan, kondisi sangat menegangkan, dan masing-masing akan menghadapi akhir daripada perjalanannya. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, ini bukan cerita fiksi, ini bukan hanya dongeng, tapi ini sebuah kenyataan yang masing-masing kita akan mengalami, masing-masing kita akan menghadapi. Famal hal, apa solusi dari ini semua? Tidak lain dan tidak bukan kecuali amal, bekal. Tidak ada yang harus kita persiapkan kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bincangan kita, pembicaraan kita pagi ini, ya, ilmu yang kita pelajari menjadikan diri kita orang-orang yang mempersiapkan diri menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya menjadi amal baik bagi kita semuanya, dan Allah berikan taufik bagi kita untuk menghadapi ya ujian-ujian dunia dan bisa menjalankan tugas pokok kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Semoga Allah berkahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan
yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.